Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam kegiatan harian kita, PIK. Kita berdoa, kita ambil sikap doa. Biarkanlah hati kita, pikiran kita senantiasa tertuju pada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang boleh kami terima hingga hari ini. Kalau sebentar lagi kami ingin beribadah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, berkatilah kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu akan senantiasa menjadi pedoman hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Biarkan pujian yang kita naikkan nanti senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kalian juga ikut bernyanyi bersama. Biarkanlah Tuhan dipermuliakan lewat lagu-lagu yang kita nyanyikan saat sekarang.
Allah Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi hidup kami untuk kami melangkah di hari yang baru ini. Kami sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penuai, siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 yang pagi hari ini ada dalam keadaan yang sehat. Saya yakin dan percaya itu semua adalah berkat Tuhan. Dan kita kembali akan melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Tema bulan ini masih tentang kelemah lembutan ya. Kita baca Efesus 4 pasal yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Anak-anak, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Sifat-sifat Tuhan itu semuanya adalah sifat-sifat yang baik. Bukan sifat-sifat yang tidak baik. Tapi semua Tuhan memiliki sifat yang luar biasa. Ya, dan kita harus belajar bahkan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita rendah hati, kita lemah lembut dan sabar. Ini adalah satu paket yang biasanya kalau kita punya kasih, maka kita ada roh rendah hati, ada roh lemah lembut dan sabar. Ya. Orang yang lemah lembut ya, ada roh lain yang mengikuti dia, yaitu roh rendah hati. Dia ada kerendah hatian dan dia ada kesabaran ya. Dia tidak sombong. Ya, dia penuh kasih. Ya. Bahkan dia selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah kita, dan setiap hari kita harus selalu melakukan dan berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan ini, yaitu kita adalah menjadi siswa-siswi yang penuh dengan roh rendah hati, roh lemah lembut dan sabar. Kalau ada kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita, kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mampu untuk mempraktekkan sifat yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, kalau kita punya Tuhan, kita rajin berdoa, berusaha untuk berdoa, membaca Alkitab, itu menjadi komitmen kita semua ya. Setiap pagi berkomitmen untuk membaca Alkitab, maka secara tidak langsung Allah itu hadir. Allah yang penuh kasih itu menyatakan kemurahannya, rohnya ada. Yaitu roh apa? Roh rendah hati, roh lemah lembut, roh sabar. Itu semua ada dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita harus belajar dan berusaha. Untuk itu kita nggak bisa belajar dan berusaha dengan kemampuan diri kita sendiri, tetapi kita ada penolong yang setia, yaitu kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah. Dia yang menolong kita, dia yang membantu kita untuk kita bisa mempraktekkan kasih, memiliki roh kelemah lembutan. Ya, kita berusaha. Kita tidak mengucapkan lagi kalau misalnya setiap hari kita kesal sama adik kita, kakak kita, teman kita. Bahkan yang tidak boleh itu kepada orang tua kesal. Nah, itu Roh Kudus yang memberitahu, jangan begitu. Ya, Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita untuk kita mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, yang penuh kasih, tidak mengucapkan sumpah serapah. Ya, tidak mengucapkan kata-kata yang negatif. Jadi karena di pikiran kita negatif, kita mengucapkan juga kata-kata yang negatif keluar dari mulut kita. Ya.
anjir, apa itu anjir? Kadang-kadang itu kedengeran, apa loh? Ya, galak, ya. Semua kebun binatang keluar. Ya, kita sadar ketika kita mengucapkan kata-kata negatif itu, maka kita akan melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Mungkin kita tidak membunuh seperti Kain, tetapi kita sudah membunuh melalui kata-kata kita. Jadi kata-kata kita itu harus kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membuat hati ini damai, sukacita, ya. Kita harus berusaha melakukan hal itu. Jangan kita memberikan kata-kata yang melemahkan teman kita. Kita melemahkan adik kita, keluarga kita, melemahkan kakak kita. Bego, ya, goblok, ya. Emang lu nggak bisa lo dari dulu. Walaupun mungkin dia belum bisa, kita harus mengatakan kata-kata yang baik, ya. Kata-kata yang mungkin dia belum bisa. Sini, kakak ajarkan. Atau sini, kak tolong ajarin saya, ya. Kalau kita punya kakak sama dan adik, kita harus rukun. Ketika kita rukun, maka kasih Tuhan itu bekerja. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka kata-kata yang baik itu akan memberikan semangat dalam kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu, kalau saya perhatikan nih ya, kalau anak-anak tidak pede, tidak ada rasa nyaman, ya, dengan orang lain, karena orang lain itu suka mengucapkan kata-kata yang melemahkan. Jadi kalian ini kadang-kadang suka insecure, ya, suka tidak percaya diri, ya. Jadinya ketika difoto misalnya suka tutup mata, tutup begini, nggak mau difoto. Kenapa? Memang sebenarnya apakah merasa diri jelek? Apakah pernah orang tua atau adiknya atau kakaknya atau temennya, jelek lu, bilang-bilang seperti itu. Oleh sebab itu mulai sekarang jangan lagi mengatakan jelek lu pada teman kita. Jadinya apa yang terjadi? Teman kita tidak percaya diri. Mungkin ketika difoto begini, atau dia merasa sok cantik kali ya, difoto nggak mau gitu, atau sok ganteng, waduh nggak mau nih, berarti dia itu rendah hati katanya, tapi merendahkan diri di atas gunung. Di hatinya, aku kan ganteng, aku nggak mau difoto. Atau sebaliknya, dia merasa aku jelek, malu gitu. Siapa yang suka mengatakan kamu jelek sehingga kamu susah sekali untuk difoto, susah percaya diri, ya. Semua kan ada hidung, ada mata, ada mulut, ya. Tuhan itu ciptakan kita itu sungguh baik, ya. Tuhan tuh ciptakan kita itu sungguh luar biasa, ya. Ada orang yang tidak ada telinganya tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada anak, ya, yang hidungnya pesek tapi dia merasa bersyukur Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada dia. Dia bisa memuji Tuhan walaupun dia dalam keadaan mungkin tidak ada, kedua tangannya tidak ada, mungkin dia tidak bisa mendengar, ya, mungkin dia tidak bisa berbicara, ya, tapi ada mereka yang mengucap syukur dengan keadaan mereka. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang Tuhan sudah berikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur. Jangan kita suka malu, ya. Oleh sebab itu janganlah, ya, kita mengucapkan kata-kata yang melemahkan orang lain, mengucapkan kata-kata yang menimbulkan orang itu tidak percaya diri, ya anak-anak, ya. Itu kita harus hindari, ya. Seperti firman Tuhan kemarin, ya, yang dibawakan bahwa kita itu harus memiliki pikiran yang baik, sehingga ketika pikiran kita baik, maka tindakan kita juga baik, apa yang kita lakukan juga baik, ya. Jadi firman Tuhan ini juga
mengingatkan kepada kita menjadi orang yang lemah lembut. Hati-hati dengan cara bicara kita. Jangan kata-kata kita membunuh, ya, kita pembunuhan karakter itu. Membunuh dengan kata-kata kita sehingga orang lain jadi suka malu, nggak pede. Ya. Ketika mau difoto nggak pede dia. Karena mungkin pernah dia dikatakan, "Ih, jelek lo." Dari kata-kata itu membuat orang lain sedih, membuat orang lain tidak percaya diri, ya, gitu. Jadi anak-anak, mari kita mempunyai menjadi orang yang lemah lembut. Hati-hati dengan bicara. Jangan berbicara gini, jangan suka membicarakan hal yang negatif. Orang, misalnya teman kita berusaha untuk mengaktualisasi dirinya dia, ya, mungkin dia menyanyi di depan kelas, ya, mungkin dia berpuisi di depan kelas, ya, mungkin dia melakukan sesuatu yang baik. Jangan kalian mengucapkan hal yang tidak baik. Ih, kepedean, wah, ke depan kepedean, atau bikin video, wah kepedean nih orang. Nah, itu dari kata-kata. Biasanya orang-orang yang seperti itu dia juga tidak percaya diri. Jadi dia takut orang lain mau maju, ya. Jadi hati-hati, kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Kita harus memberikan semangat kepada orang lain, memberikan semangat kepada adik, memberikan semangat kepada kakak, memberikan semangat kepada teman, ya, kepada orang-orang di sekeliling kita, ya. Lemah lembut itu harus penuh kasih, ya. Lemah lembut itu harus dari hati keluar pada tindakan secara otomatis, ya. Ketika hati kita lemah lembut, maka segala tingkah laku kita, tindakan kita yang keluar juga itu baik, ya. Tapi jangan pura-pura, ya. Lemah lembut tuh nggak boleh dibikin-bikin. Saya lemah lembut supaya orang lain lihat saya ini lemah lembut, saya harus bicaranya manis. Tidak juga, anak-anak, ya. Lemah lembut itu bukan berarti dia harus bicaranya itu aduh manis, tapi hatinya dia nggak suka sama orang lain, hatinya kesel sama orang lain, hatinya iri kepada orang lain. Itu bukan lemah lembut, ya. Jadi bukan lemah lembutnya di luar. Lemah lembut di luar itu di mulut saja, tapi tindakannya buruk, ya, tidak sesuai dengan yang di depan. Kalau ada guru, ya dia manis-manis, tapi kalau di depan guru dia, guru ini payah nih, si Miss nih galak. Nah, Miss galak, Mister galak, guru galak, bukan berarti mereka tidak ada roh lemah lembut, tetapi mereka memotivasi kita, ya. Tidak pernah kan ibu guru atau bapak guru bicara bego lo, tidak pernah kan bicara yang melemahkan kita. Mereka selalu memotivasi, memberikan semangat. Tetapi kalau ada yang tidak percaya diri, mereka harus memberikan men-shock terapi. Mungkin kalian tidak bisa dengan cara yang baik. Mungkin kalian harus shock terapi, harus dikerasin, nggak bisa dilembutin. Kadang-kadang seperti itu ibu guru. Tapi bukan berarti bapak dan ibu guru itu tidak ada roh lemah lembut. Mereka ingin supaya kita berhasil, supaya kita, ya, dapat melakukan sesuatu, ya, dapat berani melakukan sesuatu, menjadi anak-anak yang percaya diri, bukan anak-anak yang malu. Kenapa malu? Siapa yang senang kalau kita itu malu? Iblis yang senang kalau kita malu. Ingat nggak waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Adam dan Hawa ketika pertama kali mereka tahu mereka telanjang, ketika mereka telah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, tiba-tiba mereka menjadi takut dan mereka sadar, saya telanjang, ya. Adam dan Hawa ini, anak-anak, dan mereka merasa malu. Siapa yang senang? Siapa yang bertepuk tangan saat itu? Siapa yang senang kalau misalnya manusia itu, kita itu malu?
iblis senang. Kenapa? Karena visi iblis itu berhasil. Dia merusak gambar diri manusia. Dia merusak kita, manusia, supaya manusia tidak percaya diri. Karena apa? Karena dosa. Jadi kalau anak-anak ada dalam Tuhan, ada dalam kasih-Nya Tuhan, menjadi orang-orang pilihannya Tuhan, jangan malu ya untuk melakukan sesuatu buat Tuhan, untuk berkarya untuk Tuhan. Ingat, iblis paling senang kalau kita tidak percaya diri, kalau kita malu, kalau kita ingat Adam dan Hawa ketika itu dia telanjang, dia malu saat itu. Itu adalah kemauan iblis. Ya. Dan mereka mulai mencari baju, mereka membuat daun-daunan supaya menutupi diri mereka, Adam dan Hawa. Tetapi Allah kita, walaupun kita kadang-kadang berdosa ya, jatuh bangun berusaha untuk melakukan yang baik, tapi kok nggak bisa. Kadang-kadang kita jauh daripada Tuhan, kita tidak ada Roh Kudus. Tapi Allah kita, Allah yang sungguh baik. Ingat ketika saat itu Allah melihat Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan Yesus lemah lembut, Allah kita itu lemah lembut. Dia tidak langsung marah. Aku tahu di mana kamu, Adam dan Hawa. Jangan sembunyi kamu. Dia tidak bicara seperti itu. Allah tahu hati manusia saat itu, yang ketika dia tidak mengerti manusia itu dalam keadaan malu. Allah bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Apa maksud Tuhan itu? Dia cari Adam dan Hawa. Dia ingin mengembalikan, dia ingin supaya manusia bertobat, anak-anak. Dan apa yang Allah lakukan saat itu? Allah menyembelih binatang. Korban pertama terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Korban pertama, binatang disembelih. Allah sendiri yang membuatkan pakaian. Ada ayatnya. Kalau kita mau baca di dalam Kejadian pasal yang kalau tidak salah itu, ya, Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Betapa Tuhan Allah itu baik sekali kepada Adam dan Hawa. Walaupun Adam dan Hawa melakukan dosa, tapi masih ada kesempatan yang Allah berikan. Apa yang Allah lakukan? Allah menyembelih, ada darah, ada korban yang keluar, darah. Tuhan menyembelih binatang, Tuhan Allah sendiri yang melakukan ya. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Tentu ada binatang yang dikorbankan saat itu. Ada binatang yang disembelih waktu itu. Ada pengorbanan saat itu. Dan selalu Tuhan lakukan pengorbanan, Tuhan lakukan pengorbanan sampai akhirnya Tuhan serahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk berkorban. Tuhan gak asal bicara, Tuhan berkorban. Tuhan sendiri yang datang untuk berkorban. Saat itu juga terjadi buat Adam dan Hawa. Allah sendiri yang membuatkan pakaian buat Adam dan Hawa. Betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan lakukan supaya manusia tidak malu. Ada kesempatan untuk berubah, ada kesempatan untuk bertobat. Jadi anak-anak, jangan malu. Ya, ketika kita mau berkarya untuk Tuhan, ya, jangan malu. Ya, orang malu itu berarti dia ada dosa, Mas, ya. Ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Ya. Tetapi Allah tidak ingin hal itu terjadi. Allah ingin supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kita harus selalu belajar, anak-anak, mengerti pribadinya Tuhan, maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan ingin kita lemah lembut dalam berkata-kata. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain malu, yang membuat orang lain itu tertekan, yang membuat orang lain itu tidak percaya diri karena kita berkata-kata kasar, berkata-kata yang melemahkan. Tapi kita harus mempunyai kata-kata yang membangun. Ya. Kecuali kalau misalnya teman kita, oh ini dia harus diberi kata-kata yang keras ini.
Tapi kerasnya itu adalah keras yang membangun, bukan keras yang membunuh dengan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, kata-kata yang sia-sia. Kebun binatang semua itu keluar adalah kata-kata yang sia-sia. Tapi kata-kata yang walaupun dia marah, tetapi kata-katanya itu membangun dia. Ya, mari saat ini anak-anak kita harus memiliki kasih, memiliki roh kelemah lembutan dalam kehidupan kita ya anak-anak, supaya hidup kita itu senantiasa bisa semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, kita akan berdoa untuk kita memulaikan pembelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya pada hari ini Tuhan Yesus mencatat apa yang kami lakukan pada hari ini, ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami berdoa kepada Tuhan, ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan senantiasa memberikan kami upah Tuhan, di mana Engkau sudah catat apa yang kami lakukan pada hari ini. Dan kami rindu Engkau senantiasa menolong hidup kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang penuh dengan roh kelemah lembutan. Kami berusaha untuk berkarya dan terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati kaum keluarga kami, berkati semua orang-orang di sekeliling kami, berkati bangsa negara kami, berkati Pak Presiden, semua Tuhan yang memimpin melakukan yang terbaik untuk bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan online kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat belajar anak-anak. Salam kelemah lembutan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.